Kebahagiaan itu diukur oleh seringnya kita berzikir mengingat Allah. Tak lepas kehidupan kita dari mengingat Allah itu tak lepas. Itulah bahagia ya. Orang yang selalu berzikir mengingat Allah sadar diri bahwa Allah selalu bersamanya dalam kehidupan ini. Mustahil mereka akan berbuat curang, berbuat korupsi, menipu, mustahil. Mendolimi orang lain, mustahil. Berghibah, menceritakan kejelekan orang lain, mustahil. Apalagi memfitnah, mustahil. Kalau sudah mereka selalu berzikir mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau selalu berzikir mengingat Allah, hatinya akan lembut, perangainya akan halus, perkataannya selalu yang baik, menandakan bahwa hatinya penuh dengan cinta. Itulah kekuatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna ilma wa barik lana wa radzaqna wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu
ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب ماتعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي بالقبر وفجاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم surah Ar-Ra'd ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qit'atun mutajawiratun bajanatun min a'nabin wa sab'un wa nakhilun wa yusqanin yusqa bima'i wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din bil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idha kunna turaban inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi, dan di dalam bumi, di atas kehidupan di dunia ini, qita'un, terdapat bagian-bagian, mutajawiratun, yang berdamping-dampingan, wa jannatun, dan kebun-kebun, min a'nabin, dari a'nab, dari anggur-anggur, wa zar'un, dan juga dari tanaman-tanaman, wa nahilun, dan juga dari pohon kurma, sinwanun, yang bercabang, ghairu sinwanin, dan juga tidak bercabang, yusko, semuanya itu yusko, disirami, bima'in, dengan air, wahidin, yang satu, yaitu air hujan ya. Jadi ini lanjutan ayat kemarin, bahwasanya ayat-ayatnya Allah itu ada yang qauliyah, ada juga yang kauniyah. Ini yang terbentang di alam semesta adalah ayat-ayatnya Allah, ayat kauniyah. Fil ardi, dan di muka bumi. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Di atas muka bumi ini terdapat qita'un, bagian-bagian mutajawiratun, jawirah, jar, tetangga. Ada bagian-bagian yang berdamping-dampingan. Jadi tetangga itu berdamping-dampingan hidupnya dengan tetangga yang lainnya. Mutajawiratun ini tetangga yang terdapat di atas muka bumi. Wa jannatun, dan kebun-kebun. Jadi yang berdampingan dan berdampingan satu dengan yang lainnya itu wa jannatun, yaitu dari kebun. Contohnya min a'nabin, dari kebun anggur. Banyak kebun. Kebun apa lagi? Kebun apel, kebun pir, dan hidupnya berdampingan dengan yang lainnya. Dan kebun-kebun ini pasti berbuah, ada buahnya. Yang buahnya itu nantinya akan bermanfaat. Di ayat sebelumnya wa min kulli thamarati. Jadi ada buah-buahan, bermacam buah-buahan. Dan dalam kejadian itu Allah menjadikan buah-buahan itu berpasang-pasangan. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang merah, ada yang putih, berpasang-pasangan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Buah di sini melambangkan dari hasil perbuatan kita, termasuk kebun, termasuk kebahagiaan. Jadi walaupun kita hidup berdampingan dalam satu kawasan, kebahagiaannya itu berbeda-beda. Tingkat kebahagiaan tiap orang itu tidak sama. Walaupun hidupnya berdampingan. Jadi antara tetangga satu dengan tetangga yang lain, level dari kebahagiaan itu tidak sama. Ada yang bahagia diukur tatkala mereka makan sate gulai. Ada kebahagiaan diukur tatkala mempunyai kendaraan yang mapan, yang mahal. Jadi kalau kita mengisyaratkan kebahagiaan itu terhadap benda, kebanyakan yang akan kita dapati adalah kekecewaan. Makanya kita jangan syaratkan kebahagiaan itu yang mutlak hanya tatkala kita selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun penghasilan kita, kalau kita selalu mengingat Allah, berzikir mengingat Allah dalam kehidupan kita, dijamin bahagia oleh Allah. Makanya jangan syaratkan yang lain. Kebahagiaan itu tatkala kita selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita. Wa jannatun min a'nabin, dan kebun-kebun itu ada juga yang namanya kebun anggur, wazar'un, dan tanaman-tanaman lainnya. Kebun apel, kebun pir, kebun apa yang merah itu? Yang kecil. Yang merah itu apa? Cherry. Cherry. Yang merah itu loh. Rambutan. Yang merah itu loh, taruh di kue ulang tahun itu loh. Apa itu? Cherry. Yang kecut. Strawberry banyak. Dan hidupnya berdampingan. Yang satunya apel, satunya strawberry,
satunya langsep, banyak, dan beda-beda. Jadi tingkatan kebahagiaan seorang itu juga berbeda-beda. Jangan sampai kita salah sangka kalau kita melihat orang dalam kehidupan seharinya makan telur saja, terus kita menyangka bahwa mereka kasihan ya, cuma makan telur. Di mana mereka akan senang? Loh, justru dengan makan telur itu mereka itu bahagia. Kalau nggak ada telur mereka nggak bahagia. Jangan samakan tingkat kesenangan atau kebahagiaan itu diukur dari kacamata kita. Hidup itu sawang sinawang. Tatkala kita memakai mobil yang mapan terus masuk ke pelosok desa, melihat di pematang sawah ada seorang petani lagi makan bersama. Setelah mencangkul, kemudian makan bersama di pematang sawah. Ikannya, lauknya cuma tahu, tempe, telur, tapi mereka sangat bahagia sampai mereka tertawa, bercengkrama, bergurau satu dengan yang lainnya. Kata yang pakai mobil itu, senengnya ya orang tani itu. Bisa kumpul dengan tetangga, bisa kumpul dengan teman-temannya, bisa kumpul dengan keluarganya sambil makan bersama di pematang sawah. Sungguh luar biasa mereka. Namun kata seorang petani yang melihat ada mobil mewah lewat, mereka berpikir, senangnya ya. Yang naik mobil itu senangnya, bahagianya, mereka kaya. Jangan salah, kekayaan itu bukan jaminan atas kebahagiaan dari seseorang. Tak kala seorang petani melihat mobil mewah lewat, disangka orang yang mempunyai mobil mewah itu disangka bahagia. Belum tentu. Banyak orang yang kaya raya bercerai dengan istrinya. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh kekayaan. Sekali lagi, kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh harta benda dan kekayaan, melainkan kebahagiaan itu bisa diukur tatkala seorang hamba dalam aktivitas kesehariannya selalu berzikir mengingat Allah. Gimana kita mau berbuat yang buruk, mau mencuri, mau korupsi, mau malas-malasan tatkala bekerja, kalau kita selalu berzikir mengingat Allah, sadar bahwa Allah selalu bersama kita dalam kehidupan ini. Itu ukurannya. Wazar'un, dan tanaman-tanaman lainnya, wa nahilun, dan juga pohon kurma. Pohon kurma itu ada yang sinwanun, ada yang bercabang, wa ghairu sinwanin, dan juga ada yang lurus tanpa cabang. Semuanya itu yusko, bisa hidup semuanya itu karena yusko disirami bimain, dengan air wahidin, yang satu. Airnya sama, yaitu air hujan, namun rasanya berbeda-beda, tumbuhnya berbeda-beda. Ada yang apel, ada yang pir, ada yang rambutan, ada yang stroberi, yang tubul, yang tumbuh beda-beda. Sama dalam kehidupan kita manusia juga, semuanya dari Allah. Kita dihidupi oleh yang satu, yang ahad, yaitu Allah. Pekerjaannya beda-beda, perangainya beda-beda, sifatnya beda-beda, bentuk tubuhnya, fisiknya, wajahnya beda-beda. Wa nufattilu ba'daha, dan ada sebagian yang diafdolkan oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah, ba'daha,
sebagian lainnya ala ba'din terhadap bagian lainnya. Tentang apa? Fil ukuli, dalam rasa. Tatkala kita makan, tatkala kita bekerja, pasti rasanya beda-beda. Makanya agar kita bahagia, niatkan semua itu, bismillahkan semua itu untuk kita mencari ridho Allah. Makanya zikir terus, mengingat Allah terus. Gak akan kita korupsi, gak akan kita menipu orang, gak akan kita menggibah kejelekan orang, gak akan kita memfitnah orang, karena sadar diri bahwa Allah selalu bersama kita. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal yang demikian, la ayatil liqaumi yaqilun, yaitu tanda-tanda, sungguh-sungguh tanda-tanda dari ayat-ayatnya Allah, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mempunyai akal mereka. Jadi kalau nggak punya akal, yang nggak bisa berpikir, dibiarkan tumpul akarnya. Contohnya wa in ta'jab, dan sungguh takjub, dan jikalau engkau takjub wahai kanjeng Nabi Muhammad, fa'ajabun, maka lebih takjub lagi, lebih mengherankan lagi terhadap apa? Qauluhum, perkataan mereka. Tentang apa? Aidza kunna turaban, apakah ketika kunna kita menjadi turab, menjadi debu, menjadi tanah, setelah kita mati dikubur sudah menjadi tanah. Inna lafi khalqin jadid, apakah sungguh kita lafi di dalam hal itu khalqin, dijadikan, diciptakan jadidin yang baru. Itulah perkataan dari orang, dari suatu kaum. Apa bisa tatkala kita meninggal dunia sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, kita akan dihidupkan kembali dengan bentuk yang baru? Ulaikal ladzina kafaru, mereka yang berkata seperti itu, alladzina, yaitu orang-orang kafaru, yang kafir mereka. Kafir kepada siapa? Bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Jadi jangan sampai kita nggak mempercayai dari ada, kemudian Allah ada, dari tidak ada, kemudian Allah adakan. Kita sebelumnya tidak ada, makanya kita sadari. Kita sebelum dilahirkan ke dunia ini sebelumnya tidak ada kita. Kemudian sekarang diadakan oleh Allah. Itu jauh lebih mudah tatkala Allah membangkitkan kita, menjadikan kita dari tanah lagi yang sudah sebelumnya ada. Kemudian Allah menjadikan, menciptakan lagi yang baru. Itu jauh lebih mudah kalau kita mempunyai akal. Yang tidak ada aja diciptakan oleh Allah menjadi ada. Kita awalnya tidak ada. Kita awalnya tidak mempunyai wajah, tidak mempunyai bentuk fisik tubuh ini, nggak ada. Tapi karena hujan, dihujani oleh air yang satu, yaitu air mani. Kemudian jadilah janin, jadilah darah yang menggumpal, kemudian jadi alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, kemudian jadi daging, kemudian jadi tulang, dibungkus lagi oleh daging, jadilah makhluk yang sempurna seperti kita saat ini. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas kejadian-kejadian yang telah Allah ciptakan. Kita ini awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Jangan sampai mempunyai pertanyaan besok tatkala kita sudah dikubur menjadi tanah, menjadi debu, kemudian Allah ciptakan kita dengan ciptaan yang baru lagi. Kita diciptakan menjadi makhluk yang baru lagi. Pasti sudah. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang-orang yang ingkar terhadap
Allah. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka itulah aghlal, yang terbelenggu, yang terkerangkeng, fi a'naqihim, di dalam leher-leher mereka. Mereka cuma pandai ngomong tok, pandai ngedablus tok. Tangannya terkerangkeng di lehernya, gak ada action, ngedablus tok, ngomong tok. Si fulan, apakah kamu tatkala diciptakan ke atas dunia, setelah aku sempurnakan bentuk kejadianmu, aku beri tangan engkau, aku beri kaki engkau, tangan dua, kaki dua, diwajibkan atas engkau untuk sholat zuhur, siap, sanggup. Ternyata dalam kenyataannya tidak sanggup, tidak mengerjakan, bahkan ingkar terhadap Allah. Yang ingkar diri kita. Hati-hati. Pengingkaran itu karena ada keyakinan juga. Yang ingkar ini kadang keimanannya menipis. Ada iman tapi keimanannya nggak dirawat, nggak amanah, dibiarkan begitu saja keimanannya, nggak dirawat. Ya, bukan bertambah iman, bahkan sebaliknya, bertambah kurus, bertambah tipis keimanannya. Orang yang hanya terbelenggu dengan akalnya saja, gak mau beraktivitas, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah, kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, wa ulaika ashabun nar. Mereka itulah ashabnya, penghuninya an-nar, neraka. Pasti kehidupannya pasti tidak bahagia karena kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Diberi bentuk tubuh yang sempurna disia-siakan. Disuruh, diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, tidak mau mengerjakan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah ashabnya neraka, penghuninya neraka. Hidupnya bagaikan neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu hidup di dalam keadaan seperti itu. Khalidun, kekal, lama. Kalau tidak berubah. Makanya harus keluar kita dari neraka kita dalam kehidupan. Kita harus bisa keluar, ya. Jangan sampai kita senang di dalam neraka, susah kok senang, sedih kok senang, bangkit, move on, ya. Jangan biarkan hidup kita, perasaan kita bagaikan neraka. Walaupun kita sudah kaya raya, tapi perasaan kita tetap seperti neraka. Berarti hartanya kurang berkah, ya. Harta kekayaannya kurang berkah kalau kehidupan kita bagaikan neraka. Wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta disegerakan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, minta didoakan untuk disegerakan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang apa? Bisayyi'ati, tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang adabnya Allah. Ayo wis, kalau aku tidak beriman, kalau aku ingkar, ayo cepat disegerakan wis adabnya Allah itu. Qoblal hasanati, sebelum mereka meminta tentang kebaikan, malah justru mereka minta menantang untuk kejelekan terlebih dahulu. Itu sudah rusak akalnya. Minta disegerakan adabnya Allah turun. Padahal waqad khalat min qablihimul matulatu, dan sungguh telah terjadi min qablihim, dari sebelum mereka, al-matulatu, semisal mereka. Contoh-contoh dari kaum-kaum sebelumnya sudah terjadi. Kaum yang dibinasakan, kaum Ad, kaum Samud sudah terjadi. Kehidupan sudah terjadi. Wa inna rabbaka, dan ingat, sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ladu, sungguh memiliki maghfiratil linnas, ampunan bagi manusia.
ala zulmihim, atas kezaliman mereka, atas perbuatan mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim terhadap orang lain. Inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, lasadidu, sungguh berat, sungguh dahsyat, sungguh keras apanya, al-iqab, siksaannya. Allah itu kalau siksa sungguh berat siksaannya. Siksaan itu ke atas permintaan diri kita sendiri, ya. Disuruh jangan minum minuman keras, tetap saja minum minuman keras. Setelah jebol, lambungnya jebol, paru-parunya jebol, ususnya jebol, itulah bentuk azab yang diizinkan oleh Allah atas permintaan mereka sendiri, atas perbuatan mereka sendiri, atas buah dari hasil perbuatan mereka sendiri. Makanya hati-hati tatkala kita terburu-buru untuk menghasilkan sesuatu, hati-hati. Ini sudah dicontohkan. Wa yasta'jilunaka, wahai kanjeng Nabi Muhammad, aku bermohon kepada engkau untuk menyegerakan tentang keburukan. Wah, luar biasa tantangannya. Oleh awakmu betul-betul Rasul utusan nih, ayo azabnya segera diturunkan. Makanya hati-hati. Yasta'jilunaka. Apa kata baginda Rasul? At-ta'anni minallah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Berhati-hati itu datangnya dari Allah. Pelan-pelan, hati-hati itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Dan ingat, terburu-buru itu datangnya dari setan. Apapun itu, pokoknya harus tetap pelan-pelan dan hati-hati. Makanya guru-guru kita mengajarkan hati-hati dan waspada, hati-hati dan waspada, karena itu datangnya dari Allah. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Hati-hati, pelan-pelan itu datangnya dari Allah, dan terburu-buru itu datangnya dari setan. Makanya kita nggak boleh terburu-buru, pelan-pelan saja, ya. Pelan-pelan dalam berproses, ya. Nikmati, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Namun kata baginda Rasul, al-ajalatu minasyaiton illa homsin. Terburu-buru itu memang dari setan, kecuali 5 perkara. Yang pertama, memberi makan terhadap tamu yang datang ke rumah kita, apalagi yang sampai menginap. Beri makan 3 kali sehari semalam, ya. Yang kedua, terburu-buru untuk menguburkan si mayit tatkala sudah meninggal. Yang ketiga, terburu-buru untuk menikahkan anak perawannya yang sudah baligh. Yang keempat, terburu-buru untuk membayar hutang tatkala mempunyai uang, jangan ditunda-tunda lagi. Dan yang kelima, terburu-buru bertaubat tatkala kita melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa, ya. Boleh 5 hal ini disegerakan, diterburu-burukan. Memang terburu-buru itu dari setan, tapi untuk yang 5 ini dari Allah. Yang pertama, terburu-buru menyegerakan untuk memberi makan, memberi hidangan terhadap tamu yang datang ke rumah kita, yang bertamu. Cepat suguhi teh, suguhi roti, kemudian memberi makan. Itulah budayanya orang Madura, ya. Dikasih makan tamu yang datang, siapapun dikasih makan. Gak boleh pulang sebelum
sebelum makan itu luar biasa. Itu sunnahnya kanjeng Nabi. Yang kedua, menyegerakan untuk menguburkan si mayat cepat dikubur, nggak usah ditunggukan. Oh, anaknya masih ada di Amerika. Oh, anaknya masih ada di Australia. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. Tersiksa tuh si mayat. Disegerakan dikuburkan. Ya. Yang ketiga, menyegerakan untuk menikahkan anak perawannya apabila sudah baligh. Karena anak perawan itu banyak fitnahnya ya. Apalagi zaman now ya. Hati-hati. Makanya kata baginda Rasul, apabila ada seorang suami istri memiliki anak perempuan 2 atau lebih, jaminan surga bagi orang tuanya. Karena berat merawat, mendidik anak perempuan itu berat. Makanya kalau mempunyai anak perempuan itu 2 saja, bahkan lebih, itu sudah jaminan surga dari Allah kepada orang tuanya. Jadi yang punya anak perempuan 1, buat lagi 1. Udah nggak bisa nambah. Terus yang keempat, menyegerakan membayar hutang. Tak kala kita punya hutang, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau kita punya uang, cepat segera dibayarkan ya. Karena kalau orang itu punya hutang itu hidupnya seperti orang yang stres ya. Siang hari terhinakan, malam hari tidak bisa tidur. Makanya cepat, kok seneng sama neraka, cepat keluar dari neraka, move on ya. Dengan sadar diri. Bagaimana supaya sadar diri? Ya mengaji. Kalau nggak mengaji nggak bisa. Dan yang kelima, bersegera bertaubat tatkala kita melakukan maksiat, tatkala kita melakukan dosa-dosa ya. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Nanti aja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah umur 50, nanti saja kalau sudah 60. Iya, kalau nggak sampai besok mati. Makanya hati-hati ya. Kebahagiaan itu diukur oleh seringnya kita berzikir mengingat Allah. Tak lepas kehidupan kita dari mengingat Allah itu tak lepas. Itulah bahagia ya. Orang yang selalu berzikir mengingat Allah, sadar diri bahwa Allah selalu bersamanya dalam kehidupan ini, mustahil mereka akan berbuat curang, berbuat korupsi, menipu, mustahil. Mendolimi orang lain, mustahil. Berghibah, menceritakan kejelekan orang lain, mustahil. Apalagi memfitnah, mustahil. Kalau sudah mereka selalu berzikir mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau selalu berzikir mengingat Allah, hatinya akan lembut, perangainya akan halus, perkataannya selalu yang baik, menandakan bahwa hatinya penuh dengan cinta. Itulah kekuatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berzikir kepadanya. Makanya kita dikit-dikit berzikir mengingat Allah, sadar diri bahwa kita selalu bersama Allah. Jangan salah kaprah. Kita selalu berzikir mengingat Allah. Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan sampai hanya mulutnya tok yang berzikir. Semuanya harus ikut berzikir, termasuk qalbinya, hatinya berzikir, mensucikan Allah dari yang lain. Tidak boleh ada kesyirikan di dalam hati. Penuhi hati itu dengan cinta. Jangan penuhi hati itu dengan kebencian. Nantinya salah kaprah. Kita berzikir, kita menyembah,
kita mengabdi kepada Allah, namun dalam keseharian kita yang kita turuti adalah hawa nafsu kita, dipenuhi kebencian yang tidak beralaskan. Na'udzubillah, bukan Allah itu yang kita sembah, melainkan setan, iblis. Syirik namanya, mempertuhankan dari selain Allah, syirik. Makanya jangan sekali-sekali di dalam hati kita dipenuhi dengan kebencian kepada siapapun. Penuhi hati kita dengan cinta. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita ingat selalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Seharusnya kita dalam kehidupan ini dipenuhi dengan kasih dan sayang. Mustahil kebencian, kedengkian berada di dalam hati kita kalau kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berzikir mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan hanya mengingat Allah maka hidup kita akan menjadi tenang. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, maka kita pasti dibahagiakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah di dunia dan besok kelak di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.